Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulum wal hikam. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasu wal yaqin. Allah. Amma. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Sahabat billah yang ana hormati, guru kita semua Al-Ustadz dari Basya Al-Munir, semoga Allah muliakan, dan Ketua Majelis Mahabah Kang Arbi beserta staf jajarannya, syukron wa jazakumullah khair karena telah semangat untuk melaksanakan dakwah bersama ini. Juga santriat dan santriyin Pondok Pesantren Mahabah Sukabumi dan sahabat billah yang ana cintai karena Allah. Sahabat billah, hari ini ana akan menyampaikan mengenai tentang perjalanan manusia. Tadi kan temanya adalah apa namanya? Cahaya hidayah ya, menjemput cahaya hidayah bukan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, dan lalu Allah mematikan kamu lagi, dan Allah menghidupkan kamu lagi, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Tafsir Pak Quraish Shihab mengatakan bahwa perbuatan kalian sungguh mengherankan kita sebagai manusia. Bagaimana kalian mengingkari Allah padahal tidak ada alasan untuk membenarkan keingkaran itu, bahwa bahkan wujud dan kehidupan kalian akan menolak dan tidak membenarkan sama sekali tentang kekufuran. Bukankah kalian sebelumnya itu mati? Tidak ada kita di dunia ini, tidak ada sama sekali. Lalu Allah menghidupkan kalian dan menciptakan kalian dalam bentuk yang sempurna. Kemudian ketika telah sampai ajal tiba, Dia kembali mematikan kita semua, sahabat billah. Setelah itu Dia menghidupkan kita semua lagi di akhirat kelak. Ketika sampai ajal, kita akan merasakan namanya hisab dan pemberian siksa kubur bagi yang berbuat durhaka kepada Allah. Dan hanya kepadanya lah kita kembali, bukan kepada selain Allah. Di dalam tafsir Quraish Shihab, mati makna syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi. Kapan kita bersaksi, sahabat billah? Ada yang tahu? Kapan kita bersaksi? Kapan kita bersaksi? Asyhadu an la ilaha illallah. Gimana? Di alam ruh, betul. Di alam ruh. Baik, sahabat billah, kita lanjutkan. Kita bersaksi di hadapan Allah, di alam ruh. Semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir kiamat, semuanya berkumpul dan melaksanakan perjanjian dengan Allah. Semua melaksanakan perjanjian dengan Allah. Kapan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Kita bersaksi di hadapan Allah. Kita semuanya udah tahu bahwa Allah itu yang Maha Esa sebenarnya. Lalu kenapa atau tak ada yang tidak beriman kepada Allah? Ada yang Nasrani, ada yang Yahudi. Yang menjadikan mereka Nasrani dan Yahudi adalah orang tuanya. Al-Hadis. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Kami menjadi saksi. Kita semuanya bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Masya Allah. Tadi pertama mati. Kita semuanya di alam ruh sudah dibaiat di hadapan Allah, melaksanakan perjanjian dengan Allah bahwa Allah adalah yang Maha Esa. Lalu hidup. Di dalam kehidupan ini kita harus menjadi seorang yang bertakwa ya. Walaupun Abu Bakar sendiri belum menjadi seorang yang bertakwa, kita akan sama-sama berusaha ya sahabat wilayah. Kita akan sama-sama untuk menjadi seorang muslim dan muslimah yang bertakwa kepada Allah. Ketika kita hidup di dunia, kita harus menjadi seorang muslim yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah, wa tazawwadu, dan berbekalah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kita akan bersama-sama berusaha menjadi seorang yang bertakwa. Langkah pertama apa untuk menjadi seorang yang bertakwa itu apa sahabat pilih? Yang pertama adalah dengan memperbaiki toharoh dan sholat yang baik. Semua kitab-kitab fikih, kitab Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Safinatun Najah, semua pada awal kitab itu selalu menjelaskan mengenai tentang toharoh, bersuci, memperbaiki toharoh dan sholat yang baik. Ketika kita sudah memperbaiki wudhu kita yang baik, maka akan tumbuhlah sholat yang baik. Dan ketika sholat kita baik, maka akan tumbuhlah akhlak yang baik. Sahabat pilih, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ustaz izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kerjakanlah sholat, karena sholat pencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Realitanya kita tahu sendiri, banyak orang yang melaksanakan sholat namun masih melakukan kemaksiatan. Sholat jalan, maksiat pun jalan. Kenapa demikian? Itu bisa disebabkan karena kurang khusyuknya sholat, atau melaksanakan sholat hanya menggugurkan kewajiban saja. Sahabat pilih, jangankan kita sebagai seorang yang penuh dosa, Imam Al-Ghazali pun pernah tidak khusyuk dalam sholatnya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali pada saat itu sedang melaksanakan sholat dengan para santrinya. Pada saat itu datanglah adiknya Imam Al-Ghazali. Namun sahabatilah, tidak sampai 1 rakaat adiknya Imam Al-Ghazali ini membatalkan sholatnya. Lalu ada salah satu santri Imam Al-Ghazali mengadukan kejadian tersebut kepada Imam Al-Ghazali. Wahai guruku,
tadi aku melihat adikmu sholat berjamaah bersamamu, namun tidak sampai 1 rakaat beliau membatalkan sholatnya. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya kepada adiknya, wahai adikku, tadi kau sholat berjamaah bersamaku, namun tidak sampai 1 rakaat engkau membatalkan sholatmu. Ada apa nih? Ternyata sahabat Billah, ketika adiknya sholat itu beliau mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu dipenuhi dengan darah. Ada apa wahai kakak? Ternyata Imam Al-Ghazali sebelum sholat berjamaah itu beliau sedang menulis kitab tentang haid, sehingga ketika beliau sholat berpikir apalagi yang akan ditulis di dalam kitab tersebut. Namun sahabat Billah, hal tersebut tidak dapat dilihat oleh mata seperti kita ya, yang sangat jauh dari yang sangat sering berbuat kemaksiatan. Namun hal tersebut hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang sudah mempersiapkan, yang sudah benar-benar soleh dan dekat dengan Allah, sehingga mengetahui kadar kekhusyuan dan tidaknya sholat seorang. Masya Allah. Lalu cara khusyuk dalam sholat bagaimana supaya kita menjadi seorang yang bertakwa sahabat Billah? Di dalam buku Sebab Khusyuk dalam Sholat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid, yang pertama adalah perbaiki thaharah atau wudu yang baik. Perbaiki wudu kita sahabat Billah, perbaiki wudu kita, bahwa kita akan menghadap kepada Allah. Yang kedua adalah pahami akan bacaan sholat. Mungkin di sini ada yang pakai Allahumma baini, ada yang menggunakan Allah berkabir ya. Di dalam Allah berkabir dikatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Sesungguhnya aku hadapkan hatiku, wajahku kepada zat Allah yang menguasai langit dan bumi. Lalu di dalam surat Al-Fatihah, contohnya ya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita berkata di dalam sholat kita sahabat bilang bahwa Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang menguasai alam semesta. Maka tidak ada hak untuk kita menjadi orang yang sombong, bahwa Allah itu yang maha menguasai alam semesta ini. Maka tidak ada hak untuk kita menjadi orang yang sombong. Hak apa kita? Kita tidak punya apa-apa di dunia ini ya sahabat bilang. Kita tidak punya apa-apa. Lalu di dalam surat Al-Fatihah pun ada sebuah doa, kita memohon hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Masya Allah. Itu yang kedua, untuk khusyuk dalam sholat ya sahabat billah, agar kita istiqomah dalam hal kebaikan. Karena kalau udah sholatnya baik, pasti akhlaknya pun baik. Yang ketiga, hadirkan hati kita bahwa Allah jauh lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah jauh lebih dekat daripada urat nadi kita ya Allah. Lalu selanjutnya sahabat billah, kita muslimah yang sholihah, istiqomah dalam hal segala kebaikan. Menuntut ilmu itu tiada jemu selama-lamanya. Utubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari boyan ibu sampai ke liang lahat. Lalu ukirlah cita-cita kita setinggi langit. Mengukir cita-cita bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk banyak orang, untuk umat. Lalu selanjutnya beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala kemungkaran. Menjauhi yang namanya ghibah, mensyukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Bertawakal kepada Allah supaya kita tidak kecewa. Bertawakal hanya kepada Allah, jangan kepada manusia, jangan kepada suami, jangan kepada istri, jangan kepada teman, kepada siapapun kita jangan pernah berharap kecuali hanya kepada Allah, supaya kita tidak pernah kecewa sahabat billah. Dan berusaha istiqomah.
kuncinya istiqomah adalah al-iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan terus yazid, akan terus bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu, dan iman itu akan berkurang, akan turun karena kita melakukan kemaksiatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, karena kemaksiatan, sahabat bilang. Hingga akhirnya kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Semoga kita semua bisa akhir dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Bilal, inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, tentu itu datangnya dari Al-Fakir sendiri. Kita sama-sama berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang sholihah ya sahabat Bilal. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya Allah. Syukran wa jazakumullah khair. Usikum bi nafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.